Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Heli Pesitorus dengan NIM C1E122035. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis retail di mana diajarkan oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Untuk soal yang pertama itu ada analisis SWOT pada McDonald. Jadi di sini dibahas tentang SWOT-nya. Yang pertama itu ada kekuatan. Jadi merek yang kuat, McDonald adalah salah satu merek makanan cepat saji paling dikenal oleh di dunia. Dan yang kedua itu ada logo Golden Arches, sangat mudah dikenali dan diasosiasikan dengan kualitas dan konsistensi. Yang ketiga itu ada jaringan global yang luas, yang dimana McDonald memiliki ribuan gerai di seluruh dunia, memberikan jangkauan pasar yang sangat luas. Lalu ada jaringan yang luas, itu memungkinkan efisiensi dalam rantai pasok dan distribusi. Lalu ada sistem operasionalnya, yang dimana efisiensi McD sendiri memiliki sistem operasional yang terstandarisasi dan efisien, memastikan konsistensi, kualitas, dan pelayanan yang di semua gerai. Lalu ada juga sistem ini mencakup pelatihan karyawan, yang dimana manajemen rantai pasokan dan prosedur operasional standar. Lalu ada kekuatan finansial. Pada McD sendiri itu memiliki kekuatan finansial yang besar, memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam pengembangan bisnis, pemasaran, dan juga teknologinya. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama dimana citra makanan tidak sehat. Makanan cepat saji sering dikatain dengan masalah kesehatan seperti obesitas dan juga penyakit jantung. Yang selanjutnya itu ada citra ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap McD. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada model waralaba. Jadi meskipun model waralaba memberikan ekspansi yang cepat, hal ini juga menimbulkan masalah pengendalian kualitas dan konsistensi antar gerai. Lalu sensitivitas terhadap perubahan selera konsumen. Perubahan tren makanan dan gaya hidup sehat dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk McDonald. Lalu perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan ini. Lalu tentang isu lingkungan, yaitu penggunaan kemasan sekali pakai dan dampak lingkungan dari rantai pasokan dapat menjadi perhatian bagi konsumen yang peduli lingkungan. Selanjutnya itu ada peluang. Jadi ekspansi ke pasar berkembang di Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin, dengan menawarkan peluang pertumbuhan yang besar bagi McDonald. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, yang dimana meningkatkan permintaan akan makanan cepat saji. Selanjutnya diversifikasi menu, yaitu mengembangkan menu yang lebih sehat dan beragam, termasuk pilihan vegetarian dan juga vegan, dapat menarik pelanggan baru. Selanjutnya itu menawarkan produk lokal dan minuman, dapat meningkatkan daya tarik. Selanjutnya itu ada meningkatkan penggunaan teknologi. Jadi mereka memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti aplikasi pemesanan online, layanan pengiriman, dan juga pembayaran secara digital. Yang selanjutnya itu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen rantai pasokan. Yang dimana itu kemitraan juga mereka berkolaborasi bekerja sama dengan perusahaan lain seperti platform pengiriman makanan atau merek makanan populer, dapat memperluas jangkauan pasar. Lalu selanjutnya itu mereka melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat atau selebritis, dapat meningkatkan popularitas merek McDonald sendiri. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat. Jadi industri makanan cepat saji sangat kompetitif dengan banyak pesaing lokal dan juga internasional. Lalu ada pesaing terus berinovasi dan menawarkan produk. Jadi mereka akan selalu menawarkan produk baru untuk menarik pelanggan. Selanjutnya itu ada perubahan regulasi. Mereka melakukan regulasi pemerintah terkait kesehatan, lingkungan, dan tenaga kerja, dapat mempengaruhi operasional McD sendiri. Selanjutnya itu perubahan kebijakan perdagangan internasional juga dapat berdampak pada rantai pasokan. Selanjutnya perubahan gaya hidup. Jadi kesadaran akan kesehatan dan gaya hidup berkelanjutan dapat mengurangi permintaan terhadap makanan cepat saji tradisional. Selanjutnya itu perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi popularitas produk tertentu. Selanjutnya itu ada krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi dapat mengurangi daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan akan makanan cepat saji. Untuk selanjutnya itu ada
fluktuasi harga bahan baku juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Lalu dengan adanya isu kesehatan seperti obesitas dan penyakit yang disebabkan oleh makanan cepat saji dapat menurunkan citra merek. Itu yang termasuk ancamannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan kedua, yaitu strategi pemasaran digital franchise pada kopi Janji Jiwa. Jadi strategi pemasaran digital kopi Janji Jiwa terbilang sukses dalam menjangkau generasi muda, terutama melalui pemanfaatan intensif media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Dengan konten visual menarik serta penggunaan influencer marketing, pengembangan aplikasi Jiwa menjadi langkah strategis untuk memudahkan pemesanan, menjaga loyalitas pelanggan melalui program poin, dan juga memberikan promo eksklusif. Lalu mereka melakukan kolaborasi kreatif dengan merek atau tokoh terkenal serta penyelenggaraan kampanye dan juga event khusus, turut memperkuat daya tarik mereka. Selain itu juga mereka fokus pada pengalaman pelanggan yang positif melalui interaksi di media sosial dan aplikasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap tren pasar yang ada. Lalu terutama pada saat pandemik dengan peningkatan layanan pesan antar menjadi kunci keberhasilan kopi Janji Jiwa dan membangun merek yang kuat dan juga relevan di tengah persaingan industri kopi yang sangat ketat. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu perbandingan yang lebih menguntungkan antara franchise produk dan franchise jasa. Kedua-duanya sebenarnya untuk franchise produk dan juga franchise jasa ini sama-sama menguntungkan, tetapi di sini saya kalau misalnya saya bandingkan lebih menguntungkan yaitu franchise produk, yang dimana di era yang serba cepat ini franchise produk terbukti lebih unggul dibandingkan franchise jasa, terutama karena permintaan pasar yang stabil dan merek yang telah mapan. Kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman selalu menjadi prioritas dan memberikan jaminan pasar yang luas dan loyal bagi franchise produk. Merek-merek terutama telah membangun kepercayaan konsumen, mengurangi kebutuhan biaya pemasaran yang besar bagi para franchise, sehingga sistem operasional yang teruji dan juga rantai pasok yang efisien meminimalkan risiko operasional yang ada, menjadikan pengolahan bisnis lebih mudah dan terprediksi. Selain itu juga adaptasi terhadap teknologi seperti layanan pesan antar dan aplikasi pemesanan memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan efisiensi. Potensi ekspansi global yang dimiliki oleh banyak franchise produk juga memberikan peluang keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, franchise produk menawarkan stabilitas dan potensi keuntungan yang lebih menarik di tengah dinamika yang terus berubah. Baik, sekian presentasi saya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih.